Selamat pagi semuanya. Sekarang waktunya udah menunjukkan pukul 9.35, jadi mungkin bisa kita mulai. Oke, sebelum kita mulai ke materi, izinkan aku memperkenalkan diriku ya. Oke, kenalin. Nama aku Nova Aulia Putri Toma, biasa dipanggil Nova. Aku sebagai mahasiswa semester 4 di Institut Teknologi 10 November. Mungkin kalian bisa tanya-tanya lebih lanjut, bisa PC aku ya. Sekarang boleh untuk Kak Hafiz memperkenalkan diri, biar nggak berlama-lama. Oke, selamat pagi semuanya. Nama aku Hafizah Sari, bisa dipanggil Hanum aja. Aku dari Universitas Brawijaya semester 2. Salam kenal semuanya. Kenal Kak Hanum. Hai Kak, Ya, halo. Kenapa sekali apa? Ini mau langsung mulai aja. On cam ya, jangan lupa on cam, rename, dan pakai VBG yang udah disediain. Kalau nggak bisa on cam, mungkin kalian bisa konfirmasi ya di chat atau PC aku atau di grup. Ini udah terlihat belum ya slide aku? Sudah Kak. Oke, kita mulai ya teman-teman. Sebentar. Oke, selamat pagi semuanya. Kan kita tadi udah perkenalan ya. Oke, sebelum memulai sesi bimbel kali ini, alangkah baiknya kita itu berdoa terlebih dahulu. Nah, berdoa sesuai keyakinan masing-masing dimulai. Oke, berdoa dapat dicukupkan. Oke, yang pertama kita akan bahas sinonim. Apakah suara aku terdengar? Dengar Kak. Oke. Nah, jadi di sini ada jenis-jenis sinonim. Nah, jadi jenis sinonim itu ada dua. Yang pertama, sinonim mutlak sama sinonim mirip. Nah, sinonim mutlak itu ini kata-kata yang bisa saling mengganti di semua situasi tanpa mengubah arti. Nah, contohnya apa? Komestik, alat kecantikan. Nah, jadi kalau misal ada kata ya, oh, alat kosmetik itu sangat bagus. Nah, itu bisa diganti berarti katanya. Berarti oh, alat kecantikan itu sangat bagus. Nah, itu kan berarti nggak mengganti arti atau mengubah sebuah arti makna kalimat tersebut. Contohnya lagi ini laris itu sama dengan laku. Kayak misal, wah beras itu sangat laris. Nah, beras itu sangat laku. Nah, itu kan dia tidak merubah dari kalimat tersebut, tidak merubah arti dari kalimat tersebut. Kemudian ini contohnya juga ada pakar itu sama dengan ahli. Jadi mereka bisa saling mengganti di semua situasi tanpa mengubah arti. Nah, kalau sinonim mirip itu mengganti hanya di beberapa situasi tertentu tanpa mengubah arti kalimat di situasi tersebut. Nah, contohnya ini bersaing itu sama dengan bertanding. Contohnya ini kayak kalimat sekolah A sedang bertanding sepak bola. Nah, tapi kan nggak bisa diganti kayak sekolah A sedang bersaing sepak bola kan kayak jatuhnya kayak kompetitif banget gitu ya. Itu bedanya. Ini contohnya ini cepat sama dengan lekas. Mungkin kalau misal kata cepat sama dengan lekas itu lari kamu cepat sekali, tapi kan nggak bisa diganti lari kamu lekas sekali. Nah, itu bedanya di situ. Jadi sinonim mirip itu mengganti bisa diganti beberapa kata aja di beberapa situasi, tapi nggak bisa semua. Oke, lanjut. Ini ada contoh soalnya. Nah, kalau tips dari aku, karena PPU ini kan pasti ada sebuah teks nantinya sebelum ke soal. Jadi kalian harus fokus langsung baca ke soalnya.
Karena PPU itu seingat aku satu soal itu mungkin kalau misal mau bener-bener cepet itu nggak sampai 1 menit, mungkin hanya 50 detik itu udah kayak maksimal. Jadi kalau misal baca teksnya dulu itu bakal buang-buang waktu banget. Jadi langsung ke ini ke soalnya. Nah, karena mesti di soal PPU atau PBM itu pasti kan nantinya ada nih kalimat satu. Nah, ini langsung kita cari kalimat satu. Nih kalimat dua nih udah harus familiar gitu. Jadi harus banyak-banyak berlatih buat bisa cepat ngerjain soalnya. Jadi sebelum bisa ngerjain cepat itu harus bisa tahu dasarnya dulu. Kalau udah tahu dasarnya nanti bisa pakai cara cepet. Jadi tahu trik-triknya kayak gitu. Aku dulu soalnya kayak gitu. Jadi ini ya, kita langsung coba baca soalnya. Sinonim kata difusi dalam kalimat satu. Kita langsung cari ke kalimat satu. Kebudayaan yang dimiliki suatu kelompok tidak akan terhindar dari pengaruh kebudayaan kelompok lain dengan adanya kontak antar kelompok atau melalui proses difusi. Nah, jadi habis baca soal, kalian harus paham makna kalimat satu itu apa. Harus sekali, kalau bisa ya sekali baca itu langsung paham gitu. Nah, kan di sini ini kebudayaan dimiliki suatu kelompok tidak akan terhindar. Nah, tidak akan terhindar berarti kan pasti akan terjadi apa? Pengaruh kebudayaan kelompok lain dengan adanya kontak antar kelompok atau melalui proses difusi. Berarti sebuah kelompok itu pasti akan terkena pengaruh dari kebudayaan kelompok lain kan? Maksudnya dari soal ini, dari teks ini. Nah, atau melalui proses difusi. Nah, difusi itu apa sinonimnya? Kalau misal difusi kan kata yang kayak kurang awam ya, kayak kata yang kurang terdengar. Nah, kalau susah itu kayak tadi katanya itu diganti sama jawaban-jawabannya. Contohnya kayak ini ya, difusi, pertukaran. Nah, masa adanya kontak antar kelompok atau melalui proses pertukaran kan enggak karena pengaruh budaya lain itu kan bukan sebuah pertukaran. Coba lagi yang B, penyatuan. Itu menurut kalian iya apa enggak? Halo? Menurut kalian yang B ini penyatuan jawabannya atau bukan? Jangan malu-malu. Kenapa kok nggak ada yang jawab aku? Maaf. Halo, halo. Apakah ada orang? Ya udah lanjut aja ya ke yang C. Itu pembaruan. Pembauran. Nah, pembaruan itu kan kayak sebuah percampuran atau eh, perbuatan membaurkan. Berarti kan dia kayak menyatu gitu kan. Nah, ini bisa jadi jawabannya. Kemudian pemerataan. Nah, apakah pengaruh kebudayaan kelompok lain, terus adanya kontak itu sebuah pemerataan kan kayaknya kurang cocok gitu ya. Karena sebuah pemerataan berarti ya semuanya sama, nggak ada perbedaan. Karena tapi di sini kalimatnya itu menggambarkan sebuah perbedaan. Terus kalau apalagi pemanfaatan kan kayak nggak nyambung. Jadi yang paling benar, paling cocok itu, maaf, paling cocok itu jawabannya yang C yaitu pembauran karena pembauran di sana itu melebur menjadi satu. Terus ada kayak sebuah adaptasi gitu. Nah, jadi jawabannya itu yang C. Nah, selanjutnya aku mau teman-teman coba ngerjain ini dalam waktu 7 menit nanti. Kalau udah langsung aku tunjuk kali ya nanti. Jadi semuanya ngerjakan 2 soal itu nanti 7 menit. Oke, bisa dipahami kah teman-teman? Ya, Oke, oke Vika. Jadi aku coba ini ya dari HP apa timer 7 menit. Semua mengerjakan ya. Ya, jangan ada yang tidur, mengerjakan. Yang nggak on cam nih, Kak. Tiduran nanti. Tunjuk-tunjuk yang nggak on cam. Nggak pakai AI ya, jangan pakai AI. Nanti UTBK nggak boleh pakai AI.
Yang jawab di chat mungkin bisa jelasin ke teman-temannya. Ada yang jawab di chat itu, Kak. Oke, aku nanti tunjuk aja ya. Nanti harus apa? eh, bilang jawabannya apa, terus kenapanya. Nggak boleh AI. Mau mengerjakan ya. Semangat, UTBK semakin dekat. Oke, waktunya udah habis ya, dah ini. Oke, tunjuk siapa ya ini ntar. Antisipasinya siapa aja? Yang off cam. Mm, 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 mm. Mm, 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 mm. Boleh jawab nomor 119 Aulia Jasmine. Aulia Jasmine Zahra Muhafah. Boleh jawab. Halo Aulia Jasmine, apakah ada? Halo, temannya mana nih Ya, ya? Kak. Bentar. Ya, oke. Penopang, Kak. Karena kayak apa? Itu kan desa Sigimpu dan desa Baku-Bakulu merupakan desa yang berada di kawasan penyangga Taman Nasional Lorelindo. Nah, penyangga itu kayak penopangnya gitu, Kak. Oke, benar jawabannya. Tapi mau tanya dong, kenapa kok enggak penolong? Soalnya kayak penyangga itu lebih ke menopang gitu, Kak. Ya, oke, benar-benar benar. Bener kok, keren banget. Kayaknya waktunya kelambatan ya, harusnya 3 menit deh soal.
Keren. Tepuk tangan, tepuk tangan. Oke, lanjut ya ke yang nomor 92. Bentar. Hmm. Boleh Muh Arik Nabil nomor 92. Assalamualaikum Kak. Saya di sini mau menjawab nomor Waalaikumsalam. 92. Kata kecepatan pada kalimat nomor 10 sama maknanya dengan kalimat kekencangan. Oke, Alasannya kenapa kok kekencangan? Karena kekencangan itu sama apa ya? Sama seperti kecepatan Kak. Sama-sama untuk melaju lah istilahnya itu. Kalau jawaban lain kayak kemajuan itu salah Kak. Harusnya kalau kemajuan itu peningkatan. Kalau ketangkasan itu berarti kita itu lebih bisa. Kecerdasan itu seperti kayak kemampuan kayak gitu Kak. Kalau kekencangan itu sama kecepatan. Seperti oke, itu kata sinonimnya Kak. oke, bener banget. Keren-keren jawabannya. Oke, oke. Izin. Izin, izin, izin. Ini sudah siap OTBK. Oke, lanjut. Kita lanjut ke. Nah, ini 2 menit, 1 menit cukup lah ya. Oke, boleh dikerjakan. Oke, udah 53. Cepet banget. Sekarang nunjuk lagi ya. Tadi cowok, sekarang cewek ya berarti. Boleh Najwa Lailatul Zuhro, maaf. Boleh jawab. Ayo Najwa, kamu di mana Najwa? Najwa, apakah kamu mendengar kita Najwa? Najwa Lailatus, kamu di mana Najwa? Apakah Najwa ada? Kalau nggak ada, aku cari yang lain aja ya. Hmm, boleh, boleh Cika Navalia jawab. Apakah Hanum? Cika? Cika Navalia kah? Iya, iya Kak. Cika, kamu di mana Cika? Di Apakah kamu center mendengar apa? kita? Gak ada kabar juga Kak. Duh, nggak ada. Mana ya? Yaudah, yaudah. Ini boleh deh. Vika Suci. Orang. Oke, jadi kalau menurut saya mungkin jawabannya Ya, itu yang C, Kak, yang pembeli. Karena kan kalau nggak salah, kalau nyari eh, katanya itu kan biasanya baca kalimat selanjutnya kan. Nah, itu kan berasumsi pada konsumen. Nah, konsumen kan bisa dianggap sebagai pembeli. Menurut saya. Maaf ya, Kak, kalau salah. Iya, nggak apa-apa. Jawabannya itu emang, eh, eh, apa, opsinya itu emang agak rancu soalnya antara penjualan sama pembelian. Nah, tapi di sini jawaban yang tepat itu penjualan. Nah, kenapa? Sebenarnya benar caranya itu baca kalimat selanjutnya atau sebelumnya. Tapi di sini kan para analis menyebutkan bahwa pabrik ponsel cerdas itu akan merayu konsumen. Nah, di sini kita berarti posisinya itu sebagai produsen. Jadi merayu konsumen berarti dia itu lebih arah ke penjualan. Jadi kan merayu itu artinya kayak membujuk biar beli beli ponsel 5G ini kan. Nah, jadi yang paling tepat itu penjualan. Kalau pembelian itu mungkin nanti POV-nya itu di
yang konsumen karena di sini Anda sebagai pembawa sejarah itu akan merayu. Nah, merayu itu berarti kan dalam secara nggak langsung kan di sini artinya sebagai produsen kayak gitu. Apakah bisa dipahami? Oke, oke, makasih ya Vika Suci sudah mau menjawab. Love. Oke, kita lanjut. Hmm, bentar. Maaf, maaf. Nah, selanjutnya kita masuk ke ide pokok makna. Nah, di sini ini tuh bahas tentang gagasan utama atau ide pokok sama kalimat utama. Nah, kalau yang buat belum tahu bedanya, itu kalau gagasan utama atau ide pokok itu inti keseluruhan isi paragraf atau tema sebuah paragraf. Nah, jadi dia tersirat nggak ada di dalam teks tersebut. Kalau misal kalimat utama itu kalimat inti suatu paragraf. Nah, itu bisa letaknya itu di awal, akhir, di awal dan di akhir atau bisa seluruh kalimat dalam paragraf. Jadi kalau kalimat utama itu tersurat. Ini contohnya, kebersihan sekolah sangat penting agar kegiatan belajar menjadi nyaman. Nah, itu termasuk kalimat inti. Nah, kalau misal gagasan utamanya itu contohnya, kan berarti kan sebuah tema gagasan utama, berarti dia kayak kebersihan sekolah. Nah, itu merupakan sebuah gagasan utama karena dia tema dan juga tersirat. Seperti itu. Oke, langsung aja kita coba ke contoh soalnya. Nah, contoh soalnya tuh kayak gini. Kalau di UTBK ini tahun 2024. Ungkapan peningkatan produktivitas harus terus dilakukan oleh petani pada kalimat 9. Oh, ini aku lupa hapus dari buku aku. Maaf, terus dapat disempurnakan. Nah, kalau dari aku tips yang ada soal dapat disempurnakan itu kita lihat nih, dilakukan. Nah, dilakukan itu kan kata apa? Ya bukan kata nonaktif itu apa kata pasif. Nah, kata pasif karena ini kita langsung cari yang kata yang aktifnya. Contoh ya coba meningkatnya produktivitas harus terus dilakukan. Nah, dilakukan kan masih kata pasif. Ini terus siapa? Kita lanjut ya. Terus yang B, petani harus terus melakukan. Nah, melakukan ini kan berarti kata aktif. Ini kita bisa pilih. Karena aku dulu dapat disempurnakan. Jadi kayak dia mengubah dari pasif ke aktif atau sebaliknya dari aktif ke pasif. Coba yang C ya, produktivitas harus dilakukan. Nah, dilakukan kan masih pasif berarti bukan. Produktivitasnya harus terus meningkat dan dilakukan petani. Ini masih pasif. Yang E seharusnya terus dilakukan. Nah, dilakukan peningkatan itu masih pasif. Jadi cara cepatnya kayak gitu. Kalau misalnya ada dapat disempurnakan, berarti kayak kita harus cari tahu ini kalimatnya pasif atau aktif, nanti tinggal diubah ke yang lawannya, kayak gitu. Oke, kita coba latihan soal lagi ya. Nah, ini aku kasih waktu 3 menit, boleh dari kerjakan dari sekarang.
Oke, udah di 10 lebih 3. Kita coba bahas. Siapa ya? Siapa nih? Boleh Ahmad Alfi Virus. Nomor 58 Ahmad Alfi Virus. Ahmad Alfi. Ahmad Alfi. Halo Ahmad Alfi. Oh, nggak bisa on. Kamu ketik aja, kamu ketik. Nggak bisa. Eh, Oh, gak bisa on. Oke, jawabannya sama Vanessa. Oke. Oke, benar ya jawabannya yang C. Terima kasih Ahmad Alfi udah mau menjawab. Jadi, kalau ini nggak bisa ya, nggak baca satu teks full karena dia yang ditanyain bacaan, berarti seluruh bacaan. Karena di sini udah jelas ya, dia Besudut itu nama orang ya. Jadi, em, harus apa ya? Pinter-pinter mahamin karena di soal soal UTBK itu kadang nama orang itu kayak aneh gitu kayak bukan nama orang jadinya nggak boleh terkecoh karena kayak besudut kayak nama hewan nggak sih besudut itu kayak bukan nama terus karena di sini awalnya besudut itu orang yang kayak istilahnya orang pertama nih di kampung dia yang lolos di sebuah PTN. Nah, dia tuh ambil jurusan ini. Terus dia itu lahir dari kampung ini kan. Oh, pokoknya yang kayak kurang mampu karena dia kan dapat bantuan dari berbagai pihak. Salah satunya itu dari kalau bisa nih Bupati Tebo. Kemudian dia menerima uang bulanan 600. Jadi kan dia anak yang kayak pinter gitu kan. Terus abis itu Besudut itu pulang ke rumah. Jadi dia kayak istilahnya nggak lupa tanah air gitu ya. Kalau misal di Indonesia gitu. Nggak lupa kampung buat pulang gitu. Walaupun dia itu udah kayak merantau jauh, kuliah jauh gitu. Nah, oke kita bahas ya dari jawabannya. Nah, kenapa kok nggak yang A? Yang A itu jawabannya seorang bapak menempuh perjalanan jauh untuk mendapat vaksin dan kembali dengan mendapat banyak bantuan kesehatan. Nah, kenapa kok nggak yang A? Karena di sini kan mendapat vaksin dan kembali dengan mendapat banyak bantuan kesehatan. Nah, mendapat vaksin itu kan sebuah kebutuhan ya, sebuah kebutuhan karena dia butuh. Kalau misal nggak dapat vaksin, dia mungkin nggak sehat terus, ya nak tiba-tiba meninggal gitu ya meninggal terus kan berarti makin parah berarti dia butuh sebuah vaksin. Nah, tapi kalau di bacaan sebenarnya kalau misal mau pulang kampung itu sebenarnya kayak bukan kebutuhan yang mendesak kan tapi emang ini sebuah kayak moral gitu kan kalau nggak boleh lupa kampung nggak boleh lupa asalnya kayak gitu jadi ini beda konteks kemudian yang B
Mobil ini dimodifikasi untuk dapat melaju kencang di arena, namun tetap memiliki fitur lama yang memudahkan pengguna. Nah, ini kan jelas kayak nggak nyambung, ya udah langsung skip aja. Kemudian yang C, seorang anak desa lama sekolah di luar negeri dengan beasiswa dan kembali untuk membangun desanya. Nah, ini kayak relevan ya sama yang jawaban karena dia kembali untuk kayak mengabdi gitu kan untuk kembali membangun desanya. Kemudian yang D, model telepon genggam ini sengaja dibuat dengan daya baterai tahan lama. Ini kayak yang B karena dia beda beda konteks menjelaskan sebuah barang mobil sama model telepon genggam. Jadi langsung di skip skip. Terus yang E, kereta dapat berpindah dari satu stasiun ke stasiun lain. Ini malah juga sama ya. Tipenya sama yang B, sama D, sama E. Jadi kayak gitu. Apakah ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Halo, kalau nggak ada kita lanjut ya. Kita lanjut yang ke nomor 112. Hmm, boleh Naila Shifa Kalau gitu ya. menurut aku yang yang apa? Yang 121 jawabannya A. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Ya berhubungan aja, Kak. Oh, di sini berisik. Oh ya. Oke, benar ya jawabannya yang A. Karena kita langsung lihat ya ke yang dua. Nah, kenapa kok enggak yang C? Karena dia kan hampir sama tuh. Cuma beda kata beragam sama beberapa. Kenapa Naila? Oke. Itu, Kak. Ada tulisan kegiatan ini menurutku nggak apa? Nggak nggak anu itu loh, Pak. Nggak pas. Iya, iya. Ini kan juga dari aktivitas ini, berarti kan sama tuh. Aktivitas ini, kegiatan ini. Soalnya lebih lebih masuk yang manfaat daripada yang tulisan tidak terbatas ini. Gitu, oke. Oke, benar ya. Jadi, antara yang A sama yang C itu kan beragam beberapa. Nah, kita coba lihat di teks 2 berbagai manfaat. Nah, kuncinya ini di berbagai. Berbagai itu sinonimnya apa? Sinonimnya itu lebih ke beragam karena dia kan banyak. Kalau beberapa, berarti kan kita bisa bayangkan itu nggak seberapa banyak dari beragam. Beberapa itu bisa bisa kita lihat tuh 3, 5. Kalau beragam berarti misal bisa lebih dari 5. Jadi banyak pilihannya. Jadi kayak gitu. Terus ini kalau kenapa kok nggak yang B? Ada manfaat tidak terbatas. Nah, kalau soal kayak gini hindari kata-kata yang berlebihan. Tidak terbatas kan enggak, kan hanya berbagai manfaat. Berarti pasti ada yang tidak bermanfaat. Itu kayak gitu. Minta maaf ya. Ini. Nah, kemudian kenapa yang enggak ya? Kenapa bukan yang D? Ada manfaat tak terhingga. Nah, ini tak terhingga sama kayak si tidak terbatas ini. Jadi hindari kata-kata yang berlebihan kayak itu langsung skip. Terus yang E, ada banyak manfaat untuk kesehatan dan ketahanan tubuh yang didapat dari aktivitas ini. Ini sebenarnya hampir sama kayak yang E, tapi kalau banyak manfaat itu kayak masih sinonimnya itu kurang karena beragam itu lebih ke berbagai. Jadi ini mengecoh sih kataku. Jadi harus apa rajin-rajin latihan soal. Oke. Apakah ada yang dibingungkan masih yang teman-teman? Oke, kalau nggak ada kita bisa lanjut ke soal yang terakhir, latihan soal yang terakhir. Nah, nih, boleh dikerjakan ya.
Oke, udah 2 menit lebih ya. Aku pengen Spinach. Boleh Arga Ahmad Firdaus buat jawab nomor 86. Halo Arga, gimana Arga? Apakah ada orang Arga, Arga? kamu nggak tidur kan Arga? Gak ada kak itu Arga. Ini cek. Hilang kak ini kak, anaknya Enggak. kak. Oke. Lagi pakai GPT, no no no. Nanti kalian mau masuk HP aja nggak boleh. Baru bangun kak, tak jawab di chat aja. Jangan Arga, Arga. kalau nggak mau on ini deh on mic. Arga lagi GPT. Jangan GPT Coba rek rek. coba deh kalau GPT nanti tak tanyain lagi. Ayo, ayo Jangan ini GPT rek. jawabnya jangan di chat, ini di on mic. Ayo Arga. Arga, Halo halo Arga Arga. udah on mic kak dia kak. Jawabannya agak Kenapa? Apa kata GPT? Udah GPT Kak. Ya, apa kata GPT? enggak, ini baru bangun Kak. Oh, baru bangun. Ya wes, kenapa kok yang A? Kenapa nggak yang B, C atau D, E? Karena ada beberapa faktor yang apa kayak untuk meyakinkan Mm-mm, mewarnai karakteristik budaya dan masyarakat petani di Indonesia. mm-mm. Kenapa kok nggak yang menguatkan? Mungkin kan menguatkan. Kenapa tuh? Gak tahu Coba deh Kak, kok kayak lebih ke arah meyakinkan nih. meyakinkan. Oke, makasih ya udah jawab, Arga. Jadi, Sama-sama. Thanks to jawaban yang paling GPT. tepat itu yang E, yang menguatkan. Jadi, sekali lagi ini soalnya rancu, kayak susah buat gak bisa ditebak-tebak. Nah, jadi ini harus baca dulu ya. Benar tadi ada faktor, ada kayak alasan-alasan yang memperkuat. Nah, faktor pertama, kemampuan masyarakat. Faktor kedua adalah ada wilayah. Faktor terakhir, ringkasnya masyarakat memiliki. Nah, kenapa kok nggak yang meyakinkan? Karena di sini dia nggak kalau meyakinkan itu lebih ke yang apa namanya kata-kata persuasif gitu loh. Di sini kan sebenarnya nggak ada kata-kata persuasif gitu, kayak membujuk gitu. Tapi di sini lebih menguatkan karena di sini kita dapat data-data banyak banget dari awal sampai akhir kalimat. Kalau menenangkan jelas enggak. Menenangkan apa yang menenangkan kan ya. Mencerahkan apalagi apa yang dicerahkan matahari enggak. Menyenangkan apalagi enggak. Jadi yang paling tepat itu jawabannya yang E. Kayak gitu. Apa ada yang mau ditanyain? Ini udah selesai. Cepet banget. Kayaknya kurang berarti. Thank you loh. Any question? Mari kita diskusikan di kelas ya guys. Biar Ya, kalian ada nggak yang ada mau pertanyaan, tanya-tanya nggak unek-unek. apa ini? Itu Kenapa kak di chat jawabannya ada yang nggak bertanya. menerangkan? Kalau menerangkan apa yang mau diterangkan? Karena di sini kalau menerangkan itu kita lihatnya kayak kalau menerangkan ya, menerangkan sebuah teks itu kayak deskriptif. Kalimat deskriptif itu. Jadi menerangkan misal buku ini warnanya biru, ukurannya berapa, terus isinya berapa, terus garis-garis apa kotak-kotak. Nah, di sini kan enggak karena di sini tiga faktor. Nah, faktor pertama, faktor kedua, ringkasnya masyarakat. Ini kalau kalian baca itu bukan menerangkan karena di sini menguatkan kayak gitu. Kalau misal dia mm, 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 menerangkan itu pasti nanti ada teks setelah ini yang apa membahas selain ini gitu loh.
itu menerangkan. Kalau di sini menguatkan karena dia hanya membahas tiga faktor ini kayak gitu. Apakah lebih ke menjelaskan karakter gitu gak sih Kak kalau menerangkan? Iya, benar-benar. Terus apa lagi yang mau tanya? Kayak live TikTok loh. Tanya-tanya di live. Mhm. Jadi kalian kalau ini suara siapa? Kataku Yang kalau lain, kalau mau beli buku Wangsit itu bagus. Kan ini dari buku Wangsit dia ambil soal-soal dari tahun-tahun yang lalu. Jadi sebenarnya ya tahun kan aku tahun 2025 ya UTBK tahun kemarin. Nah, itu tuh ada kayak beberapa soal PBM, PPU itu beda dari tahun 2024 2023. Jadi nanti kayaknya di 2006 pasti ada sedikit perbedaan, tapi belum tahu itu apa. Dan juga kalau misal tiba-tiba ada kayak perubahan waktu atau perubahan jumlah soal itu pasti dikasih tahunya mendadak sama yang apa lembaga sana tuh SNPMB ya itulah pokoknya. Soalnya aku kemarin yang PM itu tiba-tiba jumlah soalnya tuh berubah. Jadi ya rajin-rajin. Ini ada yang mau nanya lagi nggak? Pada bang semua. silakan bertanya teman-teman. Iya, jadi mungkin minggu depan kita ini ya latsol. Abis itu kalian ngerjain latsol, aku kirim sebelum hari H pokoknya. Terus nanti hari H kita bahas, abis itu kita bahas materi selanjutnya. Soalnya waktunya ternyata panjang. Oh, ada yang bertanya, Kak. Ya sebentar, apakah kalau di tes PPU di setiap tahunnya polanya soalnya sama tak Kak, di setiap tahun ke depannya dari beberapa tahun? Kalau aku lihat dari buku Wangsit ini ya, tahun 2020 kan di sini nih. 2020 itu dia teksnya lebih panjang daripada tahun 2023, 2024. Kalau aku yang kemarin 2025 itu teksnya pendek tapi sangat mengecoh nih kayak ini 2023 kan hampir kayak gini nih. Tapi lebih pendek teksnya tapi dia sangat mengecoh. Kalau di tahun 2020 dia teksnya panjang. Tapi tetap sama sih kayak langsung mengarah ke apa namanya paragraf ini misal kalimat nomor 4 kalimat nomor 5 tapi kalau misal disuruh cari situasi kayak gitu kan harus baca panjang ya itu sih 2019 2020 2021 itu juga masih panjang terus kalau polanya ya itu hampir sama cuma aku spill ya ini waktu UTBK itu tahun 2025 kemarin itu hari pertama pokoknya hari pertama aku dapat hari ketiga hari pertama dapat ketiga itu polanya itu sama cuma beda soal jadi udah kayak ketebak gitu loh pasti nanti banyak banget deket hari H itu dapat bocoran soal entah itu dari TikTok Twitter sih paling banyak. Yes, Twitter. Twitter ya kak ya Dulu tahunku juga banyak bocoran di Twitter. Cuman ya aku nggak tapi kutip. tapi itu belum tentu valid soalnya kayak ya mengecoh Hmm, aja. tetap harus belajar. Betul, pokoknya udah tahu dasar-dasarnya, nanti nanti tinggal cara cepetnya gimana. Kayak gitu sih aku dulu. Jadi harus kayak paham. Betul, betul. Mau tanya lagi kah? Waktunya masih panjang banget. Mm-mm. Apa mau tanya Oh iya, tanya Kak. UTBK? Aku mau nanya, Kak. Kak Hanum, prodi apa ya? Aku prodi ekonomi Islam kak. Oh, alah. Tadi ada Kakaknya? yang nanya, Kak, di atas. Prodi apa, Oh, Kak, itu? Kebaca. oh iya Ca, maaf ya, siapa maaf ya yang belum kebaca. Oh iya, maaf, ini Hah? kecil banget. Saya tadi nanya Kamu ke apa itu Fawas ya, Kak? Kamu kok tai-tai di chat itu gimana itu maksudnya kamu tuh Fawas? typo kak. Oh iya ini ada yang tanya. Maaf ya, aku prodi ekonomi Islam. Udah dijawab Kak Hanum ya. Kak Hanum Kalian, ekonomi Islam. ya, kalian mau ini apa guys? Prodi impian kalian tulis di Apakah ada kolom. yang minat? Apakah ada yang minat di UB atau di ITS? Kakaknya prodi apa, Kak?
Aku matematika murni. Wis. Ajarin kita PKPM. Semua pusing banget nggak bisa PM aku. Berarti asumsi Aduh, Rek. beberapa orang katanya efektif juga belajar saat mendapat bacaan soal di day satu yaitu termasuk efektif. Kataku itu buat sholat tambahan aja ya. Jadi kan tetap Iya, belajar, udah tahu dasar-dasarnya, terus pola-polanya kayak gimana, trik-triknya. Nah nanti kalau udah dapet bocoran, kalian udah kayak nggak kaget gitu. Oh ternyata polanya kayak gini sama lah, kayak gitu sih. Jadi nggak kosong ngomplong gitu, tiba-tiba dapet bocoran tetap nggak bisa sih kalau gitu. betul. Alfi minat hukum, hukum mana? Keren banget, harga. Hukum UB kah? Bagus itu. Jujur iya, soalnya gedungnya, aduh, bagus-bagus, baru-baru, kayak istana. Cuman nih, Oh, bohong Kak Kak Manunya. Muhammadiyah. UTBK tuh kapan sih mulainya? April ya? Ada yang mau tanya lagi nggak? Kalau enggak, dicukupkan aja. Apakah Sampai ada yang... 10.25 ya. Kalau nggak ada, kita dokumentasi, terus kita cukupin. Oke. Yang bertanya, Fawas, kamu nggak mau nanya lagi, dah. Atau ini Alfi, ini panggilan siapa? Ahmad, Alfi, atau Feros? Kak yang harus disiapin Hamin satu, Kak apa yang harus disiapin Hamin satu UTBK? Mental sama doa, kataku mah. Tadi saya mau jawab kok dikasih kesempatan. Pokoknya Hamin satu, jangan Hamin satu deh, Hamin tiga itu udah mulai kedeg-degan, harus bener-bener latsol. Tapi aku Hamin satu udah stop, nggak latsol, udah banyak berdoa, udah Hari pasrah. tenang ya, Kak. Bener banget. Soalnya ntar stres burn out pas hari. Soalnya kita 3 jam natap laptop terus. Kayak, udah deh saya mau jawab. Udah gak mood kak. Ih, gak mood. Oke, udah 25 kak. Apakah ada yang mau ditanya lagi? Tanya-tanya. Kak minta Woi, THR. kamu, Jangannya buat warna birunya kalau bisa. Minta kak admin. kamu kok banyak mau, Arga? Kamu baru bangun loh, kok udah banyak mau. Iya makanya jangan tidur mulu harga ntar debit merah loh. Alhamdulillah ya. Eh, 5 menit lagi deh, Kak. Ya Barangkali ada udah. yang mau tanya lagi tentang UTBK. Kita tanya nih ya UTBK. Apa experience 3 jam natap laptop di ruangan dingin? Oh, nggak ada. Udah pada datang belum? Datang belum? Itu buat tempatnya itu dipilihin sistem ya, Kak? Iya, loh. Kakaknya dulu SNBP tah? Ya, aku SNBP. Oh iya, itu enggak itu kita milih Kak. Kayak misal aku ya domisili di Malang, itu boleh milih antara UM sama UB. Ya gitu sih. Akhirnya cuma bisa milih wilayahnya, terus nanti tempatnya itu digacha sistem gitu. Oh, enggak. Itu kita tetap milih kayak UB UM, milih ada di pilihannya gitu. Ngantuk Ada Kak. yang bertanya, Bentar. Sini sumpah kerja banget. Ngantuk Kak, banyak jam terbang jadinya ngantuk. Alfi minta doa, amin. Rekomendasi buruku dong Kak. Kalau aku pakai ini, Wangsit. Ya Allah nggak kelihatan. Ntar backgroundnya hilangin dulu. Wangsit yang 3 buku. Dia beli di TikTok Shop sih, murah soalnya dapat diskon. Nah, ini yang ini. Ini bagus bukunya. Dia putih gitu. Review. Review. Terus ada kunci jawabannya gitu. Aku ambil soal-soal dari situ. Terus udah sih kalau aku belinya buku ini sih. Dan nanti kalian beli yang 2025 berarti. Ini aku beli yang 2000. 2026 ya berarti kalian. Ini aku beli 2025. Lagi yang mau tanya. Aku pakai The King Kak banyak soalnya. Iya benar. Aku juga boleh The King apa sama satunya itu Alpha Is itu. Itu bagus banget buat belajar Alpha Is. Oke, tetap valid. Mm-mm. Iya, The King itu yang bukunya. Aku dari GO, Cepan dari Neutron. bagus. Bukan dari Gorong Guru. Oke. Bisa pakai The King, bisa aku lupa nama-namanya. The King terus Alpha. Di situ ada kan kayak yang bukunya itu.
Pokoknya bukan tebel-tebel itu pasti ada pembahasannya sih. Apalagi, enggak ada yang mau nanya. Aku dan Alfi dari Gresik, Kak. Oh, satu sekolah. Ini ada yang luar Jawa Timur nggak ada nggak sih? Dari kamar Tapi kamu mandi. udah offside ya. Ada yang mau nanya lagi enggak? Apa udah cukup? Karena teman-teman udah nggak benar, jadi mungkin kita bisa dokumentasi aja, terus nanti kita akhirin. Ini aku stop sharing ya, Kak. Oke. Keluar On jadi cam, on cam Lampung. kita dokumentasi, guys. Dari Lampung jauh banget, semangat. On cam, Arga on cam. Kamu ngeramein chat ya. Iya, harus tahu sosoknya. Kak Nova ini bisa tidur. Bahkan kakaknya ITS itu bisa turu sangar, Kak. Kak Nova. Nova ini bisa tidur tak kan katanya IDS. Lihat kantung mataku, Rek. Ireng iki, Rek. Bentar, Kak, cuci muka. Ya lah, alasan, nggak usah. Nggak usah, nggak usah, nggak usah. Nggak Ayo, ayo, usah. ayo, ayo. Nanti kamu Eh, bisa tidur eh. lagi, Arga. Ayo, Iya, ini udah selesai. Nggak sampai jam 11 loh. Harusnya sampai jam 11 loh. Ayo, 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 ayo. ayo, Arga. Gak usah cuci muka, cepet on cam, on cam. Masih muka bantal lagi. Kak Nova ditanyain berapa semester? Empat, empat, empat. Empat Bagi. terbantai. Hampir mati. Yuk, Ayo, on cam ayo. yuk, on cam, on cam yang belum on cam. Enak ya, Rek, Apa? bangun tidur, Rek. Wih, Kayaknya enak, cuma Rek. jadwalku tok nggak sih, Kak, yang pagi. Yang lainnya lo sore. Gimana, Kak? Jadwalku aja yang pagi, sepagi ini kayaknya. Yang lain sore jam 3. Iya. Nah, kalau Bismillah sore aku keterima. nggak bisa, Kak. Yes. Iya. Ayo. Bismillah Oh, keterima di mana? itu ada. Mana Arga? Itu, Kak. Dese. Wajir. Bismillah keterima di Mamet ITS. Amin. Itu bagus Amin. banget, Jir. Bagus, bagus, bagus. Oke. Yang lain nggak bisa Ayo. online. Udah ya, berarti dokumentasi. Satu, dua, tiga. Wait. Astaga, Rek. Lagi, Ayo lagi. gaya, Daya bebas, ayo daya gaya bebas. kelas A. Oh, gas. A. Wah, Ayo kita nggak bisa, kelas Kak. A. Aku, Kak. Oh iya, gak apa-apa. Ayo, yang lain. Syaroni, gaya kelas A, Syaroni. Ayo, satu, Alfi. dua, Ya. tiga. Udah, guys. Oke. Terima kasih. Makasih ya guys. Semoga ada ilmu yang bermanfaat dan bisa terpakai nanti waktu Amin. tes TBK dan dapat Amin, hasil yang amin. memuaskan. Kalau mau Dan Amin. tanya-tanya terima lebih lanjut bisa PC ya atau di grup. Kita diskusiin bareng di grup ya. Nggak usah malu-malu santai chat di aja. grup, guys. Kita juga sepantaran kalian kok, Iya, walaupun kita juga beda. manusia kok. Ya, ya udah. Oke, terima kasih semuanya. Makasih. Kak Nova Aku yang mau akhirin nutup? ya. Ya. Ya, aku akhirin semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.